Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Di dalam hidup kita masing-masing, ada banyak kesempatan yang lewat di depan mata kita. Untuk setiap kesempatan, Allah memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk menentukan dan membuat pilihan. Ketika segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita tampak sudah tepat di tempatnya, dan kehidupan kita sudah tenang seperti yang kita idam-idamkan, tentu bukanlah sebuah hal yang mudah untuk meninggalkan zona nyaman kita. Hal inilah yang pernah dialami oleh Abraham ribuan tahun yang lalu. Saat itu Abraham sudah lanjut umurnya, dan Allah memerintahkan dia untuk pergi ke tempat yang baru, tempat yang asing, meninggalkan sanak saudaranya, pergi dari rumah bapaknya. Dalam akal setiap manusia, tentu saja hal ini seperti sebuah paradoks dari janji Allah yang akan menjadikan Abraham sebuah bangsa yang besar, yang namanya bahkan akan selalu diingat dan dibicarakan sampai pada zaman sekarang. Akankah Allah menggenapi janjinya, sehingga Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar di negeri yang asing, yang jauh dari orang-orang yang selama ini telah bersama-sama dengannya? Abraham mengajar kita tentang makna beriman dan bergantung pada Allah dalam segala situasi atau keadaan. Abraham mengerti bahwa menjadi bapa bangsa yang besar berarti mengemban tanggung jawab yang besar juga. Apa saja yang Abraham lakukan akan menjadi contoh bagi para keturunannya. Abraham mau memberikan contoh tentang keimanan dan ketaatannya pada Allah Bapa yang dia sembah. Saudara dan saudariku terkasih, di penghujung hari ini, Allah kembali mengundangmu untuk beristirahat dan mengakhiri hari ini, supaya kau bisa sambut esok hari dengan semangat dan tenaga yang baru. Malam ini akan kau dengarkan satu perikop dari kitab Kejadian 12, ayat 1-20. Abram dipanggil Allah, dan Abram di Mesir. Setiap ayat dalam perikop yang akan aku bacakan sebagai pengantar tidurmu ini berisi inspirasi dan prinsip-prinsip untuk kita genggam rapat-rapat sebagai penuntun tingkah laku kasih kita sehari-hari, meneladani contoh yang diberikan Abraham dalam menerima tanggung jawabnya sebagai orang yang menerima janji Allah dalam hidupnya, dalam hidup kita masing-masing. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku. Resap-resapkan firman Tuhan yang kau dengar malam ini dalam hatimu. Kejadian 12 ayat 1-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu.
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kejadian 12 ayat 10-20. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan, 'Dia adikku,' sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah istrimu. Ambillah dan pergilah." Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi, bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Setelah 1 hari ini kau jalani, kau mulai mempersiapkan tubuhmu untuk beristirahat sekali lagi malam ini. Esok hari akan ada hal lain yang kau jalani, maka tak perlulah kau khawatirkan apa yang akan terjadi besok. Allah yang berkuasa untuk mengaturnya. Hari ini ayat-ayat kasih akan membacakan satu perikop dari Kejadian 13, ayat 1-18. Abram dan Lot berpisah. Mempercayai seseorang memang bukanlah sebuah perkara yang mudah. Memberikan kepercayaan membutuhkan keberanian untuk menerima resiko buruk yang mungkin akan terjadi di masa depan. Diceritakan bahwa Allah memerintahkan Abraham untuk pergi dari negeri yang selama ini ditinggalinya, meninggalkan sanak saudara yang sangat dikasihinya, menuju sebuah negeri yang bahkan belum Allah sebutkan. Abraham mengambil sebuah resiko yang sangat besar di zamannya.
perihal mengikuti Allah, memberikan diri di dalam kuasa kasih-Nya, juga merupakan satu keputusan besar untuk kau dan aku, saudara dan saudariku. Dalam banyak sekali peristiwa, Alkitab menceritakan bagaimana Allah menepati setiap janji yang Dia buat, dan hal ini tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Siapkan hati dan pikiranmu, saudara dan saudariku. Biarkan kisah ini mengantarkanmu ke dalam waktu istirahatmu malam ini. Kejadian 13. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memilih dalam keluarga mana dia dilahirkan. Baik keluarga itu lengkap atau tidak, bahagia atau berkonflik, keluarga tetaplah keluarga. Teman bisa datang dan pergi. Teman bisa menyatakan simpati dan empati. Tapi di satu titik, teman akan pergi, dan baik mereka ataupun kita akan kembali ke keluarga masing-masing. Kita bisa merasa atau melihat bahwa keluarga lain lebih baik, lebih bahagia. Boleh jadi kita merasa iri, orang tua yang lain lebih mengasihi anak-anaknya daripada orang tua kita. Tapi di sisi lain, bisa jadi orang lain juga memandang orang tua kita lebih baik daripada orang tua mereka. Alkitab pun juga mencatat beberapa konflik yang terjadi dalam keluarga. Keluarga Raja Daud misalnya. Daud berkonflik dengan salah satu anaknya, yaitu Absalom. Absalom menggulingkan pemerintahan Raja Daud, ayahnya sendiri. Tapi meskipun dengan segala hal buruk yang Absalom lakukan kepada ayahnya, Daud tetap ingin anaknya selamat. Dia tetap mengasihinya dan sangat berduka ketika Absalom mati. Itulah keluarga. Cinta kasih yang tidak bisa kita pilih untuk berikan. Selalu ada dalam hati sejak kita sadar tentang keberadaan kita sebagai manusia ciptaan Allah. Hari ini ayat-ayat kasih akan membacakan satu bagian dari Alkitab. Kejadian 14 ayat 1-16. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Setelah memilih bagian tanah yang subur dan meninggalkan tanah yang gersang pada Abram, Abram mempunyai semua alasan untuk marah kepada Lot. Tetapi ketika Lot yang tinggal di Sodom ditawan oleh musuh, tanpa pikir panjang Abram berangkat dan menyelamatkan Lot. Siapkan dirimu saudara-saudariku, atur volume gadgetmu, dan resap-resapkan setiap kata yang kau dengar di dalam hatimu saat ini. Kejadian 14 ayat 1-16. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Adma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zurim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hasezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer Raja Elam, Tidal Raja Goyim, Amrafel Raja Sinear, dan Ariok Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup
melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah firman Allah pada hari ini, saudara dan saudariku. Biarkanlah firman singkat ini mengingatkanmu kembali akan kasih Allah mula-mula kepadamu. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.